Untuk Wolbachia itu di 6 kota ini boleh disampaikan Bu di mana saja dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Ya, kita tahu bahwa nyamuk berteknologi Wolbachia ini sudah dilakukan 10 tahun di Yogyakarta dan itu sudah memberikan hasil penurunan kematian sampai dengan 0% dan penurunan kasus demam berdarah sampai dengan 75%. Saat ini kita kembangkan di 6 kota yaitu di Kupang, Jakarta Barat, Bandung, kemudian Bontang, Denpasar, dan Semarang. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya pengembangan nyamuk teknologi berwolbachia ini, kita bisa mengendalikan dari sisi nyamuknya tadi, supaya nyamuknya tadi kalaupun dia membawa virus dengue di dalam tubuhnya, saat dia menggigit orang lain, virus itu tidak ikut turun diberikan kepada orang yang digigit nyamuk tadi. Nah, ini yang memang kita lakukan secara bertahap, karena memang proses untuk penggunaan nyamuk berwolbachia ini memerlukan tahap-tahapan di mana diharapkan nyamuk Aedes tadi akan kemudian bisa menjadi nyamuk yang berwolbachia sehingga populasinya itu betul-betul di alam bisa tergantikan dan kemudian tidak menurunkan penyakit dengue ini. Ibu tadi nyampaikan kalau di Jakarta Barat ini juga disebarkan nyamuk Wolbachia, tapi kami tahu pada pagi hari ini Jakarta Barat ini juga masih mencatatkan kasus DBD yang salah satu yang tertinggi di wilayah Jakarta. Sebetulnya seberapa efektif Bu kalau untuk di Jakarta sendiri Bu? Apakah ada datanya? Ya, jadi penggunaan teknologi nyamuk berwolbachia ini tidak langsung instan ya Mbak Jessica ya. Saat ini kita mulai dengan melakukan pelepasan daripada nyamuk-nyamuk tersebut. Nah, itu pasti membutuhkan waktu untuk kemudian bisa menggantikan populasi nyamuk Aedes yang selama ini berada di sekitar kita. Kalau sekarang memang kita mencatat angka yang cukup tinggi yang saat ini dilaporkan ini karena surveillance daripada Jakarta Barat sendiri berjalan ya, artinya mendeteksi kasus-kasus demam berdarah dengan cepat sehingga kemudian kita bisa tadi melakukan penyelidikan epidemiologi atau memastikan surveillance-nya dan dilakukan ya pemeriksaan kalau ada kasus positif demam berdarah dan kemudian diperiksa kalau ada jentik nyamuknya kita lakukan fogging ya yang seperti pengasapan di rumah-rumah tersebut supaya nyamuk itu tidak berkembang ke sekitarnya. Dan kemudian tentunya orang yang menderita demam berdarah ini segera kita tangani karena kita tahu bahwa demam berdarah juga berpotensi untuk terjadinya kematiannya. Hanya saja memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana mencegah supaya nyamuknya tidak berkembang banyak, tidak membawa virus dengue. Wolbachia sendiri kita berharap mungkin dalam 6 sampai 1 tahun ke depan setelah pelepasan nyamuk berwolbachia ini baru bisa kita betul-betul melihat dampaknya pada penurunan kasus dan kematian demam berdarah. Oke, baik. Berarti dibutuhkan 1 tahun dulu dari pelepasan Wolbachia ini baru bisa menekan kasus DBD, Bu? Betul. Jadi saat ini memang pemberantasan sarang nyamuk itu adalah dan 3M merupakan cara upaya kita untuk bisa mengatasi secara singkat. Karena kita tahu bahwa teknologi Wolbachia ini kan suatu yang sifatnya natural, alami. Ya memang karena nyamuk ini adalah makhluk hidup ya dia butuh waktu untuk kemudian berkembang dan menggantikan populasi yang saat ini mengandung virus dengue dan bisa menularkan kepada manusia digantikan dengan nyamuk Aedes Wolbachia yang walaupun dia mengandung virus dengue tetapi dia tidak akan menyebarkan kepada manusia. Baik, Bu Siti singkat saja Bu karena durasi kita terbatas. Untuk waktu yang dibutuhkan 1 tahun dan di tahun 2024 ini terdapat peningkatan kasus. Di tahun 2023 awal ini berarti sudah disebarkan ke 6 kota dan wilayah tersebut atau seperti apa Bu? Sudah mulai disebarkan, tetapi memang untuk penyebaran itu setidaknya butuh 12 kali penyebaran nyamuk ya. Jadi memang kita akan baru lihat dampaknya itu di tahun 2025. Oke, baik. Kita akan melihat dampaknya nanti di tahun 2025. Ibu, apakah ada yang bisa disampaikan lagi terkait bagaimana pencegahan terutama untuk masyarakat, Bu? Ya, kami mengingatkan kepada masyarakat kalau kita melihat dari data kita saat ini ada tren peningkatan kasus demam berdarah ya yang cukup signifikan ya kalau kita melihat angkanya dibandingkan dengan tahun 2023 itu hampir cukup tinggi karena dari
5 ribuan itu hampir mencapai 10 ribuan kasus ya. Jadi artinya kita bersiap-siap dan tentunya kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kasus demam berdarah dengan tadi segera pastikan rumah kita terbebas dari tempat-tempat sarang nyamuk. Kita lakukan 3M dan kalau ada gejala demam 3 hari tidak turun-turun, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita lakukan pemeriksaan. Dan pastikan kalau kemudian kita menemukan bintik-bintik merah, segera juga bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, melakukan pencegahan dengan memantau bagaimana dari sisi kesehatan dan juga melakukan 3M. Baik, terima kasih Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi, sudah memberikan insight-nya kepada pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.